warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ini Mbak Yunisa Nur Fatimah. Iya, betul. Dari prodi apa, Mbak? Pendidikan Islam anak usia dini. Ya, dari prodi Pendidikan Islam anak usia dini. Permohonan sertifikasi kompetensi Mbak Yunisa Nur Fatimah sudah saya terima. Bagaimana, Mbak? Siap untuk diuji? Siap. Iya. Hari ini sehat ya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Kemarin saya telah menerima data hasil asesmen mandiri dari Mbak Yunisa yang akan mengikuti skema sertifikasi pelaksanaan pembelajaran sumber daya manusia. Ini sudah saya lihat, sudah saya cek juga hasil asesmen mandiri dari Mbak. Akan saya minta konfirmasi dari Mbak terkait dengan ini. Yang pertama, pada kompetensi menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan, yaitu pada elemen menganalisis kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Ini Mbak Yunisa telah kompeten dalam hal menganalisis kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Ya. Betul, Mbak? Betul. Mbak, kebutuhan-kebutuhan pembelajaran yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti apa saja, Mbak? Seperti media dalam pembelajaran, materi pembelajaran, sama bagaimana cara mengajarnya. Oke, baiklah. Jadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah media pembelajaran ya, Mbak ya. Oke, ini Mbak Yunisa sudah dinyatakan kompeten di sini. Terus kemudian elemen yang kedua adalah menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Nah, di sini Mbak Yunisa juga sudah menyatakan diri kompeten untuk ini. Kira-kira Mbak Yunisa tahu media yang digunakan itu apa? Terus kemudian kebutuhan yang diperlukan untuk membuat media ini apa saja? Sudah tahu kan ya? Dari bahan-bahan yang diperlukan seperti media, alat, bahan, lalu seperti boneka jari yang digunakan oleh pengajar untuk mengajarkan murid-muridnya. Oke, berarti Mbak Yunisa sudah paham betul jika kebutuhan terkait dengan media pembelajarannya A, berarti kebutuhannya terdiri dari B, C, D, E, F, dan H. Oke, terima kasih. Ini sudah dianggap kompeten. Lalu yang selanjutnya, menentukan jenis pembelajaran dan pengembangan sesuai kebutuhan organisasi. Ini elemen yang pertama pada kompetensi merancang program pembelajaran dan pengembangan. Nah, jenis pembelajarannya adalah tatap muka ya, Mbak ya? Oke. Dan di sini Mbak sudah dinyatakan kompeten untuk itu. Terus kemudian merancang program pembelajaran dan pengembangannya. Ini kalau di mahasiswa PGMI kan rancangan programnya berupa RPP. Ini kalau di Mbak rancangannya berarti berupa apa, Mbak? RPPH. RPPH. Singkatan apa itu, Mbak? Rancangan pelaksanaan pembelajaran harian. Oke, ini Mbak sudah dinyatakan kompeten ya, Mbak ya. Oke, yang selanjutnya pada kompetensi melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Ada elemen yang pertama yaitu menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan. Mbak sudah terbiasa ya menyiapkan berbagai media serta sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Sudah. Ya. Biasanya kalau sarana yang dibutuhkan apa saja, Mbak, ketika Mbak mengajar? Seperti monitor, terus LCD, seperti monitor LCD gitu. Ya. Terus kemudian di elemen berikutnya ini dinyatakan bahwa Mbak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Ini Mbak, ketika Mbak melakukan kegiatan praktek pengajaran sudah mengajar berapa kali, Mbak? Baru 3 kali. 3 kali ya, gitu. Tapi Mbak di sini sudah memiliki kemampuan
sudah memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Lalu kemudian, ini yang terakhir, kompetensi mengevaluasi pelaksanaan program pembelajaran dan pengembangan. Nah, elemen pertama menentukan parameter evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan. Biasanya kan kalau mau melaksanakan kegiatan evaluasi kan, kalau di PGMI membuat soal, terus kemudian kalau di PIAUD itu berarti parameter evaluasinya itu nanti membuat apa, Mbak? Atau bagaimana, Mbak? Penilaian dari guru ke siswanya menggunakan media pembelajaran seperti praktek, begitu. Berarti seperti membuat semacam lembar observasi untuk melihat praktek yang dilakukan oleh siswa ya, Mbak ya. Ya, ini Mbak sudah dinyatakan kompeten dalam hal elemen ini. Terus elemen yang berikutnya adalah mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Berarti kan di sini Mbak pernah melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran ya, Mbak ya. Itu. Berapa kali Mbak ketika mengajar Mbak melakukan evaluasi? Melakukan evaluasi ya 3 kali Pak, 3 kali. Karena mengajar. Berarti setiap mengajar harus disertai dengan kegiatan evaluasi ya, Mbak. Oke, ini juga Mbak sudah dinyatakan kompeten ya, menyatakan diri kompeten. Jika melihat ini, maka ini saya melihat Mbak bisa melaksanakan asesmen berikutnya. Nah, ini Mbak bisa melaksanakan asesmen berikutnya. Oke, Mbak, silakan Mbak tanda tangani di sini. Ya. Untuk berikutnya kita perlu kesepakatan ini. Kira-kira Mbak akan diuji pada hari apa, tanggal berapa di bulan November ini? Tanggal 11 November. Tanggal 11 November. 11 ya? Nggih. 11 November. Oke. Jam berapa, Mbak? Jam 10. Jam 10. Oke, jam 10. Saya ulangi lagi, Mbak bisa lanjut untuk mengikuti asesmen dan sesuai dengan kesepakatan kita akan melakukan asesmen pada hari Rebo tanggal 11 November 2022 jam 10. Begitu, Mbak? Oke. Silakan, Mbak, melakukan tanda tangan di sini sebagai bukti kesepakatan kita telah membuat janji tanggal 11 November kita akan melakukan asesmen. Ya, terima kasih, Mbak. Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas ya. Berarti di tanggal ini kita akan bertemu di jam 10 kita akan bertemu. Begitu. Terima kasih saya ucapkan ke Mbak Yunisa Nur Fatimah. Mudah-mudahan ke depan proses asesmen bisa berlangsung dengan lancar. Gitu, Mbak. Selamat ya. Akan menempuh asesmen untuk uji kompetensi dengan pelaksanaan pembelajaran sumber daya manusia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.